Itu apa sih merah-merah? Itu ada merah-merah bro cuy. Apa cuy itu cuy? Kamera bisa lihat nggak merah-merah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, malam ini kita akan berencana untuk mengeksplor tempat-tempat yang konon katanya angker dan banyak kejadian di sana. Mungkin kita akan langsung eksplor ke sana bareng-bareng teman-teman tim kita, tim PGP, penting nggak penting. Kita eksplor guys. Ini perkenalan, nama ini Sony, Dimas, Om Fikar, dan saya sendiri Rafa. Ring like nih. Abang Faiz. Abang Faris tembak dalam. Dan kameramennya Verta, mungkin nanti disorot ya. Oke. Dah, langsung lah. Lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tembak dalam. Tembak dalam. Oke, jadi selamat malam buat semuanya. Kami udah di jalan, ini bakalan langsung menuju ke tempatnya ya. Dengan Kita teman-teman yang eksekusi lain. guys, kita eksekusi. Tempatnya di nanti TVRI. yang kononnya katanya angker. yang konon katanya banyak orang yang ngeliat pocong di situ. Banyak banget lah. Kalian lihat aja lah nanti. Ya semoga kita dapat ya sih penampakannya dari footage yang bakal kita rekam nanti. Semoga aja sih dapat. Kalau nggak ada penampakan ya paling pengen minta poltergeist aja sih. Pantengin terus ya. Pantengin aja terus sampai habis. Sedikit cerita, lokasi yang ingin kita eksplor nanti itu pernah ada cerita di 2000 berapa ya? Waktu 2007 ya. Pernah ada temen lewat sana malam-malam. Itu kan tempat itu kan tikungan tuh. Tikungan cuman ada kuburan lama. Nah, jadi di lokasi itu banyak ngeliat ini hampir 8 pocong langsung penampakan di sana. Pokoknya ekstrim. Jadi kalau udah masuk jam 1, jam 2 itu udah sepi. Mereka nggak mau lagi lewat sana. Dan yang lebih ekstrimnya lagi pernah ada tukang bakso yang dihadang oleh pocong. Kata tukang Ngeri juga ya. Ngeri Parah, serius itu parah. Emang Ger. emang udah ada kayak yang tukang sate gitu yang pesen gitu. Nah, Nah, sate mas. bukan film Satenya Susana. gitu, 200 tusuk. Ya kali kan kalau di Jakarta sana kan Susana kan, di daerah Jawa Palembang kita Compo kan. Compo dong. Compo dong. Pocicu, Pocica. Jadi guys, tonton terus. Oke, doain teman-teman kita setelah mengeksplor Lancar, ya. lokasi lancar, nggak ada halangan. Amin. Dan semoga setelah kita eksplor kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau penampakan juga nggak apa-apa. Yang penting kita udah berani ke sana dan mengeksplorkan. Benar. Ada penampakan itu bonus kayak gitu. Iya, benar itu. Di channel ini nggak ada rekayasa, nggak ada yang jadi pocong joget-joget, nggak ada harga dirinya tuh nggak ada. Real. Jadi ada nggak ada ya udah pulang kayak gitu. Yang penting kita sudah eksplor ke sana. Oke, siap. Oke, pantengin terus kamu kawan. Oke, jadi guys kita udah sampai nih ya. Depan lagi tuh ya. Depannya Di lokasi di lokasi. Di Kecil lokasi kan, baru bau. destinasi yang mau kita Tidak tuju. apa-apa, Son. Kuburan Kamboja. di kuburan Kamboja. Ini udah jam 12 ya? Jam berapa sih? Bisa di Bisa dibilang udah Bisa jam 12. dilihat jamnya. kita bisa liatin ini jam 11.43 nih, bentar lagi jam 12. Jadi liatin nih. Lagi besok tanggal 21. Jam 11.43. Nanti kita nunggu jam 12 dulu buat masuk lagi ke dalam. Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bentar sih tentang tempat kuburan itu, soalnya banyak kejadian yang kita dengar dari orang. Ada beberapa yang pernah terjadi di kita juga sih sebenarnya. Jadi kita mau cerita-cerita dulu Sambil menunggu. sambil nunggu Sampai nunggu jam 12. sambil nunggu jam 12.
Ini sekedar cerita ya tentang urban legend yang pernah lewat di TPU Kuburan Kamboja Palembang ini. Ada teman kita nih yang pernah mengalami kejadian mistis lewat di sana. Gimana bang? Bang ceritanya bang, Bang Fikar. Sudah terasa nih auranya. Pada waktu tahun 2016 sih. Boleh deketan nggak? Tahun 2016 itu pada saat jam 11 itu ngantar kawan di belakang sini. Tuh lewat di sini, aku tuh nggak tahu sebenarnya, nggak tahu ini nih Kamboja. Jalan ini nih. Kuburan Kamboja. Iya. Kamboja. Jadi jalan baik, jalan lurus be. Terus tak tahunya itu kuburan. Tak tahu nih tuh, tak sampai ke lorong, sampai ke jam 11:30 baru keluar dari situ. Nggak sampai tempatnya. Iya tempatnya tuh. Jadi seperti perjalanan tuh panjang padahal. Jauh. Padahal deket. Padahal deket kayak gitu ya. Dekat, langsung mentas ke Tridinanti kan. Tapi dari jam 11 lewat tuh sampai ke 11:30 baru bisa keluar dari situ. Berarti Itu pengalaman. mistiknya apa? Parah sih. Parah ya. Kejadian Nggak Supernatural. sampai-sampai lah, jadi dikurung ke situ aja sih. Kurung di suatu cycle. teman-teman ada yang pernah. Kalau aku sih pernah sih pas lagi ngetes mental itu kan yang jagain di pos tuh ada 2 orang, aku sama temen kan. Nah terus temen tuh ngambil gorengan, pas ngambil gorengan balik lagi, kayak kelang waktu baliknya tuh udah sampai 10 menit lah, paling 5 menit atau 6 menit, tapi nggak bawa gorengan. Katanya dia ngomong males nggak ngambil gorengannya, jadi cuma kesana balik lagi kayak gitu. Nah, tapi udah kerasa sih pas diajak ngobrol dia kebanyakan diem, tapi adalah ketawa-ketawa kan, jadi kayak dia tuh bener-bener ngeyakinin bahwa ini tuh teman dia gitu, teman aku gitu kan. Nah terus kelang beberapa menit dia pindah ke tempat lain buat jaga pos di ini tes mental. Dia jaraknya dia pindah tuh 2 meter atau semeteran lah gitu kan. Nah tiba-tiba balik lagi. Itu pas aku meleng ngeliatin HP kan, tiba-tiba dia balik bawa gorengan. Aku tanya kan, lah tadi katanya Itu gorengan males- ini agak. Males Iya kan cerita dulu kak. Singkat cuy. Ya biar jelas lah gitu kan. Katanya Lapar lagi. Gini. Ntar. Cari gorengan. Kata dia bawa gorengan. Kata dia kan ini nak ambil gorengan. Pas dia balik tuh emang bawa. Tapi yang aku temui tadi tidak bawa. Jadi makhluk itu tuh menyerupai kawan lah. Itu ya, entah Menyerupai setan teman entah lah. jin itu yang menyerupai temannya si teman saya. Jinnya tuh mungkin jinnya ada di samping. Menantang gitu. Ya, tapi itu serius sih, itu kayak apa ya? Ya pengalaman yang serem juga sih ngobrol sama teman tapi yang bukan teman. Sama gorengan dong. Berapa kali gorengan? Temen api gorengan. Lucu juga sih guys. Mungkin ini ada kesan lucu. mungkin ini jin atau itunya pengen makan gorengan. Kapu juga Mungkin pengen kita beli gorengan kau. Jangan-jangan nggak. Ini kita udah sampai guys di lokasi Kamboja. Tapi dulu udah gue seterang ini. Iya sih dulu gelap parah kan. Gelapnya. Belum baik cuy. Nah, aku mati lampu nih laju. Ini sih sudah kerasa sih auranya. Lampu jalan. Udah lampu jalan kan. Jadi ini adalah kamu lewat di sini lah lokasinya. Sumpah, aku nggak tahu bertepatan ini di daerah Kamboja. Kan saking gelapnya. Aku udah tahu. Ini adalah aku tuh. TPU yang udah lama Kalau juga tahu sih, kuburan, kalau nggak ada salah. Dah, iya tahu. Kalau juga Bisa dibocorin. Ngebatu ya. Ini kita lagi di kuburan Kamboja buat explore ya, kalau misalnya ya mudah-mudahan aja dapat ya, kalau nggak dapat juga ya kita cuman Paling gak berani ya. ya gitu, gimana ya, kasih tunjuk ke kalian juga lah kalau misalnya kuburan Kamboja di Palembang tuh kayak gini nih tempatnya, suasana malamnya kayak gini, sepi banget.
Ya sih pada kayak apa ya? Kuburan pada umumnya. pada umumnya lah. Kita lagi menelusuri ya, bukan Permisi. permisi. Assalamualaikum. Itu. Ini kali kubur. Tempatnya sangat asik. Tapi sebenarnya sama kayak di rumahku sih. Sama kayak di rumah. Jadi Gua sih agak gimana gitu. ini dia aku sih Lanjut, Bro. biasa deh. Lanjut. Explore terus. Cuman memang agak sedikit Dan di situ juga tuh sebenarnya ada jalan di sana. ada. jalan-jalan. Deket-deket ada. Jadi kita udah di dalam ya. Udah jalan-jalan. Kita telusuri ya bro. Kami. Tambah lambat cuk, jangan ngebut. Tambah lambat. Bingung juga. Ya, kita dari sini bodoh. Ngebutnya. Kamu tuh berbagi. Oke guys, kita sekarang udah di lokasi di tengah-tengah jalan kuburan Kamojah. Baiklah, kita akan mulai mengeksplor dan kita akan mengeksplor lebih dalam lagi dan mungkin kita bisa Kawang. Belum lama lu udah ada gitu. Udah kaget aduh. ini udah 12 malam. Ya sudah terasa banget ya aura Aura mistiknya dan ya aura kasih. Aura kasih. Mari bercinta. keluar lagi Anggap dari serius dong. apa yang ada di aktivitas goib yang ada di sini. Pantengin terus guys. Pantengin terus guys. Tidak, soalnya belum Wow. Kucing Tom and Jerry. Wow. Itu apa sih merah-merah? Itu ada merah-merah bro cuy. Apa cuy itu cuy? Kamera bisa lihat nggak merah-merah itu? Titik merah itu cuy. Aman. Udah takut. Sini cuy. Tapi aku itu. Cuy. Sejauh ini tidak ada yang aneh guys. Belum ada ya. Pasti aman ya. Yang bahaya tuh sendirian sih.
Oke guys, masih bersama kami PGP Baiklah, kita akan menceritakan hasil explore di TPU Kamboja tadi. Mungkin ada sedikit yang bisa kami ceritakan setelah kami rasakan di lokasi tadi. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman yang sudah merasakan aura-aura negatif ya dari pengeksploran kami tadi. Untuk kalau untuk pribadi saya tadi, saya itu sebenarnya nggak ngelihat apa-apa sih dari pemakaman yang kita lihat, yang kita sorot dengan kamera. Cuman ada titik merah itu kami itu bingung ya, dari mana itu titik merah itu. Cuman setelah di zoom titik merah itu nggak hilang kayak gitu kan. Cuman kalau untuk melihat langsung penampakan tadi itu nggak berhasil sih. Ya, sekelebat gitu ya. Iya, sekelebat. Sekelebat gitu kan, kayak cuma asap-asap itu gitu. guys, bakso semendol. Sekebelah. Oke, untuk teman-teman yang ngerasain bisa dijelasin kepada teman-teman yang di Bisa rumah. dijelaskan yang lain. Untuk kamera 1, kamera 2. Kamera 1, kamera 2. Untuk yang lightning Mungkin bisa dari Verta. Dari kepikiran. Soalnya gini, masih agak merinding sih sebenarnya. Kalau misalnya Bisa ada aku ya. Emang biasa orang Indonesia nih. udah kita dengerin Jadi dari saya pribadi, saya kan sebagai kamera 2. Jadi pada saat kita udah masuk di TPU Kamboja itu memang sudah ada suasana yang sangat mistis lah ya. Jadi Pak Kata tuh pada kita udah merinding dulu. Itu otomatis pasti kalau misalnya kita ke salah satu tempat yang memang benar-benar ada sesuatu. Nah jadi kalau dari saya pribadi itu pada saat kita masuk, ini memang nggak ada apa-apa, sebenarnya nggak ada apa-apa sama sekali. Mungkin juga dia nggak mau munculkan diri wujud dia ya. Ya jadi kalau dari saya pribadi itu pada saat itu ada 2 kali kayak lemparan, tapi bukan kayak lemparan batu sih, kayak lemparan salah satu buah kecil-kecil kayak gitu, tapi nggak terlalu besar. Itu 2 kali, itu sudah bisa dirasakan. cuma di Maja ya? Iya. Di Maja ya? Cuman dan satu lagi di situ ada salah satu makam terbaru itu kayak sama-sama sih, kayak ada yang duduk di situ sebentar tapi nggak terlalu banyak, gitu aja kalau dari saya. Mungkin dari Verta. Kalau dari aku sih yang ngerasain cuma ini, ada yang lempar, sama sih kayak di Jailin tadi, dilempar. Terus pas kita mau cabut dari lokasi, aku ngeliat ada ini yang ngintip-ngintip. Entah itu cuma halusinasi atau emang beneran, tapi itu cuma siluet doang, cuma bayangan gitu. Soalnya kan posisi gelap dan itu jauh kan. Iya. Gitu aja sih. Untuk dari Dimas. Kalau saya nggak bisa merasakan apa-apa ya. Kalau saya nih, Tapi kan sekarang memang anak ini Bentar. membuat lucu. Emang saya humoris, bro. Penonton tidak terlalu tegang. Budaknya agak kurang sensitif. Ya teman-teman, untuk saya pengalaman tadi pas saat Awalnya sih coba. Guys, mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa. Jadi dia tidak banyak cerita. Ya, mungkin ini positif cek nih, mungkin teman kita di Mas ini udah diikutin. udah diikut nunggu. Sebenarnya gayanya tidak cek itu tadi itu. asli itu orang kalem kanji luar dalam. Kayaknya ini lengket jin tomang. Ya udah lanjut. Mungkin dari Paris yang menceritain. Kalau dari aku sih nggak terlalu banyak. Dari mobil tadi masih fun gitu, masih bisa ketawa-ketawa gitu kan, ngobrol gitu. Tapi pas setelah masuk kuburan, auranya tuh beda.
Asli sin untuk itu tuh. Auranya beda. Yang dimana ngobrol, ketawa-ketawa, itu diem gitu kan. Ya rasanya nggak enak aja gitu, beda. Diem, kebanyakan diem. Kasar ada. Rasa sayang, rasa sayang. Sama mbak-mbak di sana. Mbak Bunti. Halo Mbak Bunti. Nah misalnya Mbak Bunti takut dengan kamu. Jadi berarti ini ya intinya tuh di perjalanan tadi Bella sudah ngerasa ke aura-aura negatif ya. Iya. Mungkin dari sugesti kita juga ya, ke tempat yang angker mungkin kan. Tapi sebisa mungkin nggak kosong dari pikiran kan. Iya. Paling gak usah mikir utang sih. Utang. Bikin cewek. Gak apa-apa sih. Sekalian podcast itu. Bebas. Mungkin dari Sony yang baru sudah minum obat botrek. Ya, cerita ya guys. Si Sony. Sensor ya obatnya. Ceritanya si Sony tadi tuh ikut kita dalam keadaan nggak sehat, nggak fit, dan juga baru minum obat. Silakan di Bapak Sony. Kok gua agak Ya, Bapak Sony bisa jelaskan yang dia alami. yang gua alamin ya. Ini coba dari Jakarta mulai ke gue. Yang lain saya aku, kau gue. Apa salahnya sih? Iya, itu lah mabuk di kolam. Kamu kok bogor tuh? Mau gue namanya gitu. Bau gue Bau gue. Tidak kan? Pikar tuh diam-diam di belakang. Parah anjing. Pikar diam-diam di belakang tuh ngancun. Jangan boleh. Udah boleh. Boleh kuning.